Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Sabtu malam ya Pak Ridwan. Sabtu malam tanggal 25 Desember di penghujung tahun ini kita podcast kembali ya di Coklat Kita Podcast Al Islah. Dan di malam ini kita alhamdulillah kedatangan tamu spesial ya. Tamu spesial dari beliau pernah aktif di beberapa ormas, termasuk ormas Islam pun beliau pernah aktif dan sekarang juga masih aktif ya di beberapa ormas ya. Dan kita ditemani sahabat Al-Islah di malam hari ini bersama Bapak Ridwan Dani. Beliau itu Ketua KNPI Kecamatan Cikajang, juga di Sekretaris Jenderal di Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang ya. Beliau itu kalau orang Cikajang sepertinya mual asing deh banyak. Mual asing deh soalnya beliau selalu aktif di berbagai kegiatan ya Pak. Selalu sibuk dalam berbagai kegiatan, terutama dalam kegiatan sosial dan olahraga ya. Beliau selalu aktif lah. Dan silakan bisa diperkenalkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, sahabat Al-Islah. Alhamdulillah pada malam ini kita sambil ngobrol ya, Pak Ceng. Ngobrol santai Pak. Ngobrol ngopi, santai, silaturahmi, diskusi. Alhamdulillah perkenalan dulu. Nama saya Ridwan Dani yang tadi dikatakan sama Pak Aceng. Jadi kita sebagai pemuda Pak Ceng ya. Iya. Harus punya gagasan, harus punya inspirasi yang kreatif. Bagaimana caranya kita pemuda itu adalah suatu apa ya buat kedepannya. Ya. Jadi aktor intelektual ya. Aktor intelektual. Jadi lamun cek bahasa Sundana, lamun teu ke pemuda kusaha deui. Gitu kan. Bahkan Kang Ridwan itu kita panggilnya Kang Ridwan ya. Iya. Bahkan pemuda itu adalah ujung tombak maju dan mundurnya agama Islam di zaman yang akan datang. Iya. Pak Soekarno ya, Bapak Proklamator pernah bilang bahwa berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncang gunung Semeru. Ya. Itu saking dahsyatnya kekuatan pemuda ya. Iya. Di dalam masa-masanya yang penuh dengan semangat ya, semangat dalam segala hal ya. Oke, berbicara pemuda, kebetulan Kang Ridwan kan aktif sebagai sekretaris di Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang ya. Ketuanya siapa Pak? Nah untuk ketuanya Bapak Haji Dodi. Pak Haji Dodi. Iya, kalau bisa lain kali lah di silaturahmi ke sini ya, di podcast kita Pak. Sampaikan lah. Untuk berbicara kepemudaan itu ada organisasi Pemuda Pancasila ya Pak. Itu khusus pemuda atau umum sebetulnya? Nah, kalau biasanya yang kita bahas dulu ormas. Ya. Ormas ya? Karena ormas itu organisasi kemasyarakatan. Nah, untuk pemuda Pancasila, siapa saja yang mau bergabung, cuman ada kriteria, ada syaratnya gitu kan. Syaratnya, iya. Karena pemuda Pancasila itu kita sebagai pemuda, yang pertama namanya aja pemuda Pancasila. Iya. Ya harus tahu dari sila 1 sampai sila kelima ya, sampai kelima itu seperti apa. Iya. Nah, udah kita tahu yang 5 sila itu udah kita diketahui, terus dikuasai, terus kita dilaksanakan, diamalkan ya. Diamalkan. Berarti untuk merekrut anggotanya kita tetap welcome ya. Welcome. Meskipun usia 40-50 bisa. Bisa. Berarti pemudanya itu dalam arti bisa dikatakan dalam arti semangatnya seperti pemuda ya. Iya, seperti pemuda. Oh, iya siap. Terus Kang Ridwan, apa program sekarang yang sedang dijalankan atau yang sedang diprioritaskan khususnya untuk pemuda Pancasila di Kecamatan Cikajang ini? Nah, untuk program alhamdulillah kita program itu ada 3. Yang pertama di bidang keagamaan. Keagamaan ya? Iya, di bidang sosial sama di bidang olahraga. Keagamaan, sosial sama olahraga. Nah, soalnya kan di bidang satu aja kita ngebahasnya 3 kan. Nah, satu aja kita di bidang keagamaan. Oke. Karena di sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti itu tidak jauh kita di bidang keagamaan itu harus ada.
Itu termasuk prioritas ya? Iya, prioritas yang paling utama. Kenapa di Pemuda Pancasila di Kecamatan Cikajang itu bidang keagamaan kita nomor 1. Nomor 1 Iya, ya. nomor 1. Saya sering lihat Kang Ridwan kalau saya lagi jalan ke daerah Cikajang ya, di sekitaran Cikajang, kalau ada tablik akbar selalu banyak yang pakai jaket loreng ini gitu. Itu Pemuda Pancasila itu adalah salah satu bagian ya dari kegiatan itu. Terus apa yang sekarang sedang direncanakan atau sedang dilaksanakan dalam kegiatan keagamaan itu? Dalam tablik akbar, pengajian tiap masjid atau seperti apa? Nah, jadi kita menginstruksikan kepada anggota yang ada di desa atau disebutnya itu ranting. Jadi kita harus bersinergi. Yang pertama dengan tokoh agama, tokoh para masyarakat, kiai, para kiai, biar kita anggota itu ada pembinaan akhlak. Oh iya gitu kan. Karena beliau lebih kompeten lah dalam membina akhlak itu ya. Iya. Karena pada dasarnya Pemuda Pancasila itu yang diketahui sama masyarakat itu adalah preman. Nah, benar. Preman. Nah, jadi kesannya itu kalau dulu mungkin sekarang juga masih ada yang beranggapan bahwa Pemuda Pancasila itu seperti identiknya arogan, terus maksiat ya. Gitu. Tapi sekarang untuk kegiatan di Cikajang khususnya dirubah ya. Ya dirubah. Jadi kan pada dasarnya ada seperti ini. Dari haram jadah ke sajadah gitu Dari haram jadah sahabat ke sajadah ya. Dari nu tadi sok maksiat nama suka masjid lah gitu ya. Nah, jadi kan karena ada aturan, kalau di Cikajang itu dibiasakan kita harus ada yang tadi gitu kan, di tiap ranting itu harus ada kegiatan keagamaan yang tadinya diwajibkan itu. Iya, diwajibkan. Yang tadinya aturan menjadi kewajiban. Dan pada intinya anu tadi natara ka masjid gitu. Nah, ayeuna mah seprek aya aturan gitu kan. Anu tadi natara, nah ayeuna mah ku aturan yang tadi kita harus jadi osok. Kudu deh ya. Jadi alhamdulillah pada intinya Pemuda Pancasila kita terus bersinergi dengan para ulama gitu kan, para ustadz. Jadi di tiap kegiatan di masjid juga kita jangan ragu. Kita jangan malu memakai atribut kita. Iya benar. Jadi atribut tetap dipakai, tetapi kita tonjolan kebaikannya. Iya kebaikannya. Bagus. Itu kalau Kecamatan Cikajang ada berapa ranting Kang Ridwan? Nah untuk ranting, karena di Kecamatan Cikajang itu ada 12 desa, berarti ada 12 ranting. Itu semuanya sudah terbentuk? Sudah terbentuk. Kalau anggota? Nah, Kecamatan Cikajang itu nggak tahu berapa? Total keseluruhan itu? Keseluruhan yang aktif aja yang berkata itu ada 1.000 lebih. 1.000 lebih? Iya. Oh, kalau Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang 1.000 lebih berarti untuk Kabupaten itu paling banyak ya? Iya. Paling banyak ya? Alhamdulillah paling banyak, soalnya dari registrasi KTA juga. Nah, kita loncat sedikit Kang Ridwan ya. Saya sering kalau di jalan itu ada banyak kendaraan ya yang di brand sama Pemuda Pancasila, bahkan ada mobil kemasyarakatan Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang kalau nggak salah, betul lah? Iya, betul. Itu Pemuda Pancasila Cikajang yang punya? Iya, punya. Bukan kabupaten? Bukan. Untuk apa itu? Nah, itu yang pertama ada mobil unit sosial kemasyarakatan. Nah, jadi dengan adanya mobil itu kita membantulah untuk masyarakat yang membutuhkan. Ya contohnya yang mau berobat tidak ada kendaraan, yang mau ke Garut aja gini Pak Ceng. Kadang-kadang ada masyarakat yang sakit yang harus dirujuk ke Garut ya. Karena tidak ada kendaraan, nah kita menyediakan. Itu siapapun bisa? Siapapun itu bisa. 24 jam? 24 jam. Oke. Sahabat Alislah, jadi Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang ini punya mobil operasional ya khusus kemasyarakatan. Barangkali masyarakat Cikajang membutuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang urgent, terutama dalam bidang kesehatan ya. Bisi reka Garut, rek berobat, tetapi terkendala dalam biaya untuk operasionalnya, nanti bisa diantar ya? Bisa diantar. Meskipun tengah malam? Tengah malam insya Allah. Bisa dihubungi Kang Ridwan? Bisa. Nanti karena Pemuda Pancasila itu siap memberi manfaat. Oh iya. Siap memberi manfaat. Siap memberi manfaat. Tapi jangan dimanfaatkan Pak. Iya, itu aja. Jangan dimanfaatkan. Itu kisaran Kang Ridwan sebulan ini aja, sebulan Desember ya. Bulan Desember berapa kali masyarakat yang diantar pakai mobil kemasyarakatan itu? Nah kalau dihitung itu kadang-kadang tidak terhitung Pak. Karena kita pada intinya kalau kebaikan kita tidak diingat gitu Pak. Iya benar-benar ya.
Memang harus seperti itu ya. Saya- Bakat eta teh sigana Kang Ridwan bakat ningku loba teuing Iya, gitu ya. loba teuing, Bakat ningku loba teuing gitu. Tetapi contoh gini Kang Ridwan. Misalnya ada masyarakat yang membutuhkan kendaraannya untuk berobat, supirnya disediakan. Nah, kalau kita disediakan. Pak. Disediakan. Jadi yang membutuhkan tinggal naik aja ya. Iya. Jadi Nah, kalau di rumah sakit rujukannya itu dibantu gak untuk pengurusannya? nah selama kita bisa kita bantu aja. Oh, sesuai kemampuan kita ya. Iya. Oh iya, bagus. Jadi itu sahabat Alislah dimanapun berada, khususnya di wilayah Kecamatan Cikajang ya. Kalau ada yang mau berobat, butuh mobil, tetapi urgent, ulah api-api itu butuhnya. Soalnya bisik ya Kang Ridwan, Hanas iya dibantukan ka dia, padahal aya nu lebih butuh. Nah, ya. Tapi memang butuh, memang urgent, memang ini harus dibantu. Maka Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang 24 jam siap membantu untuk kegiatan itu. Iya. Nah kembali ke tadi Kang Ridwan, untuk kegiatan keagamaan itu ya, kegiatan keagamaan itu setiap ranting itu kan diwajibkan. Contohnya di sini aja ya, di kampung pabrik itu setiap 1 bulan sekali, istighosah bulanan ya, itu selalu ada Pemuda Pancasila. Itu dari kecamatan atau dari ranting? Nah, itu yang pertama karena instruksi dari ketua. Nah, jadi Kecamatan. Ya, kecamatan. Jadi diinstruksikan kepada ranting yang tadi kita harus bersinergi dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat juga, dengan tokoh pemuda, dengan tokoh agama gitu. Iya. Nah, jadi ini sebagai bukti di tiap ranting itu ketika ada pengajian kita hadir. Iya benar-benar kita hadir ya. Ya, hadir. Soalnya selama saya di sini tiap kegiatan Pemuda Pancasila selalu hadir, termasuk Kang Ridwan pun hadir kan tiap kegiatan di sini. Yang paling saya sedih gini Pak Ceng, kita berbicara tentang masalah Pemuda Pancasila yang tadinya arogan, pas kita luncurkan program tentang masalah keagamaan gitu kan. Kadang-kadang anggota itu yang tidak mohon maaf gitu ya, tidak bisa ngaji, pas ada ide jadi ada perkumpulan. Jadi semua anggota jadi ngajinya itu dari Iqra, bacaan sholat ada. Oh, dari mulai Iqra itu? Iya. Karena mereka itu sadar sendiri gitu Pak Ceng. Karena mereka belajar tidak mengenal malu untuk belajar ya. Iya, tidak belajar malu. Jadi kita bersama ya makanya bersinergi dengan para ulama itu seperti itu Pak Ceng. Ada ini enggak Kang Ridwan itu kegiatan ranting atau kegiatan kecamatan? Jadi itu kegiatan kecamatan. Kalau kecamatan namanya DPC ya? Bukan PAC namanya. PAC. Iya, PAC untuk desa ranting. Iya, ranting. Itu kegiatan PAC atau kegiatan ranting? Nah, itu sebenarnya kegiatan PAC cuman diaplikasikan di ranting. Oh, supaya kageroh ya. Iya, kageroh gitu. Dan itu sudah berjalan ya? Ya, sudah berjalan, malahan ada kegiatan di satu ranting itu yang ngebahasnya tentang bab sholat, bab wudu gitu kan. Jadi walaupun kita usia udah lanjut, kita gak usah malu. Itu yang karena paling tadi teh tina haram jadah karena sajadah gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah tahu tidak masalah ilmunya itu Pak Ceng. Jadi kita kembali ke masyarakat itu kita menjadi tahu kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Oh iya. Karena memberi manfaat ya. Iya, memberi manfaat. Mungkin Pak Ceng lebih tahu ayatnya seperti apa gitu kan. Iya, jadi setiap manusia itu harus bisa bermanfaat gitu kan. Minimal untuk diri ya. Ya, minimal untuk diri, untuk keluarga dan masyarakat ya. Jadi jangan sampai kita memakai baju PP itu jangan sampai jadi tameng terkesan, gitu. Ya, terkesannya. Goreng lah gitu. Goreng lah gitu. Nah, jadi pasti anggapan masyarakat itu yang tadi kita arogan, premanisme, tukang malak, tukang ngobok, tapi di Cikajang kita berusaha untuk merubah image-nya. Dan itu sudah mulai berjalan ya. Sudah berjalan, alhamdulillah. Yang tadi juga semua pasien yang dilihat gitu kan di setiap pengajian kita ada. Ada benar. Ada. Malahan untuk kedepannya kita pengen ada lagi acara Pemuda Pancasila bersolawat yang kedua. Oh mantap ya. Itu tempatnya rencana di mana? Nah untuk itu tepat kita insya Allah di Masjid Agung. Berarti harus ada lahan yang luas ya. Iya. Kalau kita lihat anggotanya juga 1000 lebih itu harus ada lahan yang luas ya. Nah Kang Ridwan, otomatis kan tadina haram jadah jadi karena sajadah ya. Tentunya akan banyak rintangan ya. Iya rintangan. Contoh seperti gini. Sinariun, PP ke masjid. Nah, pasti itu ada. Nah, itu salah satu upaya pengurus yang mereka sepuhkan ya untuk membina anggotanya. Mungkin kan mentalnya ada yang sudah kuat, ada yang belum kuat. Seperti apa pembinaan? Ya paling kita yang intinya niat aja. Niat aja yang pertama.
niat dari diri sendiri Iya, aja ya. sendiri aja. Yang orang lain mau ngomong seperti apa juga gak apa-apa. Yang penting mah urang ulah kabatur lah. ulah kabatur gitu kan. Jadi cekasar nama kieu eueuh waktu keur merhatikeun sikap batur ka urang mending ge memperbaiki diri sendiri lah. Oh, itu memang selalu ada ya. Selalu ada. Karena yang diberikan sama ketua itu kepada anggota ya termasuk pada diri saya sendiri itu ada beberapa prinsip. Yang pertama, ketika kita memberikan kebaikan kita jangan diingat, tetapi kalau kita memberikan keburukan, ada keburukan lain itu yang harus diingat. Jadi pada intinya yang diingat itu kesalahan kita, Pak. Tapi kebaikan kita tidak diingat. Jadi pada inti nama islah seperti ini harus islah gitu kan. Beres tidak ada naon gitulah. Karena seperti ini ya Kang Ridwan. Ketika Allah memposisikan kita seperti apapun, maka jalankan posisi orang sing nepi ka Allah. Iya. Jadi pagawean nu beres teh pagawean nu tepi ka Allah. Iya. Salat teu beres salatna teu nepi ka Allah. Iya. Ya, gitu. Berarti kalau kembali dari kanu tadinya termasuk Kang Ridwan menanamkan untuk kebaikan dimulai dari diri sendiri itu ya. Berarti semakin kita ingin menjadi baik, semakin banyak ya, rintangan yang kita hadapi. Dan itu pastinya di semua ranting juga ada ya. Ada hal seperti itu. Tapi terus selalu kita bina. Nah, pengajian yang tadi itu yang dari ikro ngejahnya gitu. Itu teh kegiatan sebulan sekali atau seminggu sekali atau tergantung permintaan para anggotanya? Tergantung permintaan anggota. Ada yang setiap hari ya? Ada yang seminggu sekali, sebulan sekali? Nah, jadi kita biasakan kalau ada pertemuan misalkan di ranting, Pak. Iya. Nah, kita itu sebelum ke acara pokok itu minimal kita harus ada tausiah. Kalau tidak ada tausiah kita minimal semacam dikir ya gitu, Pak. Istighosah ya. Istighosah, tawasulan. Tawasulan. Jadi kan dalam kegiatan pertemuan kita itu diwajibkan harus ada. Dibuka dalam hal seperti itu ya. Dibuka seperti itu. Jadi kan yang tadinya tidak terbiasa gitu kan, karena sering-sering seperti itu terbiasa. Gitu. Dan mudah-mudahan akhirnya menjadi ahli juga ya. Amin. Karena ahli itu diciptakan dari kebiasaan. Sebetulnya. Yang ditakutkan itu tadinya jadi dari kebiasaan bermaksiat jadi ahli maksiat, naudzubillah min dzalik ya. Maka pemuda Pancasila di PAC ya. PAC Cikajang itu menerapkan harus terbiasa dengan kebaikan supaya kita menjadi orang-orang yang ahli baik lah itu ya. Di antara seperti itu. Oke, ada kegiatan lain nggak selain itu untuk pemuda Pancasila? Kegiatan yang tadi baru dibahas itu di bidang keagamaan. Sekarang kita bahas di bidang sosial, Pak Ceng. Oh, ada kegiatan sosial ya. Nah, sebelum ke bidang sosial ya kita juga kita ke bidang keagamaan dulu ya yang tadi. Nah, seperti ada mubalik kita kan yang terkendala dengan masalah operasional mobil. Oh, bisa kita bantu, bisa. Jadi kita itu pengen ada niat, pengen punya mobil dakwah. Mobil dakwah pemuda Pancasila. Iya, gitu kan. Kalau yang ada kalau saya lihat sering mobil kemasyarakatannya. Rencana mau ada mobil dakwah pemuda Pancasila. Iya. Jadi itu biar operasional mubalik gitu, Pak Ceng. Iya. Yang ada yang ngundang gitu kan, kadang-kadang yang tidak punya mobil kita fasilitasi lah supaya acara tetap lancar gitu kan. Dan itu plus juga pengawalnya juga ya. Pengawalnya juga gitu kan. Yang mantap itu. Pemuda Pancasila mantap ya. Jadi di ajengan dikawalna ku pemuda Pancasila ya. Mobil oge loreng gitu. Mobil loreng gitu kan. Dan tentunya itu akan mobil layak pakai ya. Iya, mobil layak. Mobil layak pakai. Kan semuanya juga kan mobil layak pakai yang ada di. Punya berapa unit? Nah, untuk yang untuk dikhususkan untuk kemasyarakatan. Nah, untuk yang pertama itu ada mobil unit kemasyarakatan itu mobil Grand Max. Yang kedua ada mobil bak. Kenapa kita pick up ada ya? Pick up ada. Itu sama untuk kemasyarakatan. Iya, sama. Seperti itu kan di bidang sosial. Nah, kita kan di bidang sosial kan ada beras, lagi beras, apalagi kalau ada misalkan pernah kan di sini ada kegiatan bersih-bersih lingkungan gitu karena kita disediakan mobil bak, pick up sama roda itunya kan. Benar. Ya, ingat dulu kita pernah terlibat dalam kegiatan bersih-bersih lapang Ibrahim Haji ya. Itu dijemput pakai mobil operasional pemuda Pancasila ya. Ya benar itu. Fotonya di saya juga masih ada, Pak. Itu teh Pak, kegiatan itu teh
batur marelong Pak. Nah santri naik karena mobil Pemuda Pancasila. Iya gitu kan. Gitu. Nah, ternyata pandangan masyarakat pun ternyata Pemuda Pancasila sinergi juga dengan santri ya, dengan pesantren sinergi. Iya, sinergi. Nah untuk kegiatan keagamaan itu tentunya kan ada bidang ahlinya untuk keagamaan ya Pak. Tentunya kalau agamaan harus dibimbing dengan orang-orang ahli dalam agama juga ya. Apakah di Pemuda Pancasila di PAC Cikajang ini ada terlibat sosok seorang ulama secara struktural di ormas itu ada? Ada. Oh ada ya. Ada. Jadi ulama pun secara struktural ada di PAC itu. Ada PAC. Sebagai apa? Itu di bidang keagamaan. Keagamaan. Iya, oh keagamaan. Berarti dipegang oleh ahlinya juga ya. Ya makanya kita kan ada semacam yang tadi pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak. Iya. Jadi kan itu luas. Akhlak. Karena memang gini ya Pak. Akhlak itu di atas ilmu ya. Iya. Atasnya jelema ilmuwan tetapi goreng akhlak mau dihargaan ku batur. Tetapi sanajan bodoh asal alus akhlakna bakal dihargaan ku batur. Maka yang Pemuda Pancasila ciptakan itu akhlaknya dulu ya. Akhlaknya dulu, tapi selalu dengan ilmu agamanya juga selalu itu. Bermula dari bacaan Iqra, Al-Quran, sholat, wudhu, najis ya, hal-hal seperti itu tergantung permintaan di setiap ranting. Dan kalau misalnya anggota maunya, oh iya mah geus katalah Iqrana, iya mah geus Qur'ana geus lancar, nucan apal, lebih ke sharing session lah ya. Iya sharing ya, apalagi kalau untuk kedepannya insya Allah Pemuda Pancasila itu di tiap ranting itu pengen di bab keagamaan Pak, di bab yang ngurus mayit nukar itu Pak. Iya benar. Jadi kan ulah ku kolot deui nah kepemudana kemana gitu kan. Ya benar-benar. Jadi Pak, menurut saya ya jangan lepas atribut Pemuda Pancasila itu. Justru harus ditonjolkan bahwa Pemuda Pancasila di Kecamatan Cikajang khususnya yang dipandang masyarakat bla 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 ternyata faktanya seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ke kegiatan yang kedua Kang Ridwan, itu ada kegiatan sosial ya. Seperti apa kegiatan sosial yang sudah menjadi rutinitas untuk Pemuda Pancasila PAC Cikajang ini? Nah, untuk kegiatan sosial alhamdulillah kita di setiap bulan di tanggal 20 itu kita bagi-bagi beras Pak Ceng. Oh gitu ya? Ya, dari awalnya satu desa di Desa Griawas. Nah, kita bagaimana sumber dananya gitu kan? Apakah dananya dari mana? Nah, kita bahas dulu. Jadi pasti anggapan setiap tanggal 20 ya? Iya, tanggal 20. Untuk siapa itu? Itu jompo dan anak yatim. Jompo dan anak yatim. Itu sekecamatan. Kemarin itu yang pertama ini perjalanan aja, perjalanan baru satu desa. Alhamdulillah untuk sekarang itu kita keliling tiap. Oh, di rolling ya? Di rolling. Oh, itu sudah berjalan berapa tahun? Itu udah mau 3 tahun sekarang. Setiap tanggal 20. Tanggal 20. Itu dananya dari mana? Nah, kita masuk di dana. Untuk dananya karena PAC Cikajang itu memproduksi atribut Pemuda Pancasila. Nah, jadi itu untuk pemasarannya ke seluruh Indonesia. Nasional ya? Nasional. Pernah ke luar negeri nggak? Nggak. Ekspor belum. Tapi dimungkinkan bisa. Dimungkinkan bisa. Kalau mengenai Pemuda Pancasila, Kang Ridwan, itu Pemuda Pancasila nasional atau internasional? Nasional. Tetapi akan ada rencana mudah-mudahan ya menjadi internasional. Oh, jadi merchandise Pemuda Pancasila untuk nasional Cikajang yang buat. Ada Cikajang. Oh ada ya. Itu mesinnya punya? Punya. Alhamdulillah kita mesin. Ya enggak, yang kerjanya siapa Pak? Kita memberdayakan anggota. Oh gitu. Diberdayakan anggota. Kalau di luar Pemuda Pancasila bikin atribut bisa? Oh tidak bisa karena ada aturannya gitu. Ada aturan. Ya. Tetapi kalau misalnya contoh saya pesantren Al-Islah ya. Pesantren Al-Islah mau bikin itu Pak, mau bikin jaket atau jersey ya. Itu bisa. Alamatnya di mana Pak? Kalau itu alamatnya di Padasuka di dekat bengkel SPM itu. Udah ada. Ada mesin bordel. Pas belokan ya? Pas belokan yang dulu bekas stasiun ya? Stasiun. Tokonya apa namanya? Itu Artery Production. Artery Production ya, Artery Production. Barangkali masyarakat Cikajang, masyarakat Garut, masyarakat Indonesia. Yang mau bikin merchandise komunitasnya atau pesantrennya bisa datang dengan kualitas insya Allah terjamin. Kalau udah nasional berarti kualitas sudah terjamin ya.
Kalau sudah nasional itu alamatnya di Pasar Kulon ya. Pasar Kulon. Pasar Kulon bekas stasiun kereta api. Nah, itu pas belokan pertama ada ya di sana ya. Di sebelah kanan kalau dari arah Garut ya. Iya, sebelah kanan. Tanyain aja ya, Tanyain Pak. aja. Pokoknya kita udah ada plang Arteri Production gitu. Itu keuntungannya sebagian untuk kegiatan sosial itu ya, Pak. Jadi untuk kegiatan tiap bulan ya kita alhamdulillah di tiap bulan itu kita bagi-bagi beras yang asalnya 1 RW nambah 2 RW, nah kita bisa 1 desa. Nah, jadi 1 desa itu kita minimal itu ada 100 sampai 200 paket. Per 1 bulan itu? Iya, per 1 bulan. Itu 1 desa ya? 1 desa. Bayangkan kalau sahabat Alisla kalau misalnya 12 desa, 12 desa. dikali 100 paket berarti 1.200 paket. Kalau dikali 100 paket ya itu. Dan itu 100 paket per desa itu masih kurang sebetulnya ya? Iya. Masih kurang. Barangkali juga kalau ada masyarakat para agnia yang mau nitipin ya, bisa tinggal disalurkan ke sekretariat. Kalau sekretariat sama di sana? Sama di sana. Sama di sana di Pasar Kulon ya. Barangkali para agnia di Kecamatan Cikajang dimanapun berada bisa dihubungi ke salah satu pengurus ya. Iya, pengurus. Kalau mau 1 pintu ke Kang Ridwan aja ya, langsung bisa diarahkan ke sekretariat itu ya. Oke, Kang Ridwan itu 1 paketnya bisa nggak dikatakan nominalnya berapa? Nah, kalau 1 paketnya itu kita itu beras, Pak. Beras. Itu ada yang jadi kita lihat situasi aja gitu kan. Itu isi berasnya ada yang 5 kilo. Nah, tapi untuk kedepannya kita jangankan beras, tapi di sana itu adalah lauk pauknya gitu kan. Komplit ya? Komplit. Lamun beras 5 kilo teh berarti ku 10.000 ya Kang Ridwan. 50.000 kali 100 5 juta ya. 5 juta. Itu per 1 desa. Dan itu masih kurang sebetulnya. Masih kurang. Jadi target itu per 1 bulan itu kita gak 1 desa, tapi pengen 1 bulan semua desa di Kecamatan Cikajang. Ya. Bisa. Jadi kalau sekarang itu misalkan di bulan ini Mekarsari, untuk bulan berikutnya di desa yang lain gitu kan Pak. Kalau datanya disesuaikan dengan data itu Kang Ridwan, kalau datanya disesuaikan dengan data dari desa ya, butuh berapa ribu ya sebetulnya, berapa ribu paket. Tapi minta doanya aja seperti itu. Mudah-mudahan. Makanya para agnia yang mau dibantu disalurkan bisa digabung ya Kang Ridwan. Welcome lah. Welcome. Nah, kegiatan itu di beberapa desa sekarang. Di beberapa desa ya. Sudah termasuk yang prioritas itu desa Geriawas ya. Itu sudah berjalan 3 tahun. Cukup lama 3 tahun. Di sini juga ada Kang Ridwan untuk kegiatan Jumat Berkah. Kita bagi-bagi kopi, bagi-bagi nasi, terus bagi-bagi gorengan ya. Untuk yang pulang Jumatan. Karasa gening aya we ti mana we. Ya, alhamdulillah ti mana rezeki nama gitu. Dalam mun dihitung mah kieu Kang Ridwan teh. Lamun dihitung minus teh. Iya, minus. Alah, dihitung gening urang teh meunang sakieu tapi nyieun mah leuwih ti sakieu gitu. Nah, untuk konveksi itu apa namanya tadi? Arteri Production. Ya, Arteri Production itu sudah lama. Sudah berapa tahun? Itu udah lebih dari 5 tahun, Pak. Oh, udah lebih dari 5 tahun. Iya, udah lebih dari 5 tahun. Dan dana keuntungannya itu untuk sosial. Gitu. Bahkan untuk keagamaan juga. Kita terlibat ya. Iya, terlibat. Misalkan gini Pak Ceng, di tiap ranting gitu kan kita membantu di satu masjid aja kita ngobrol. Ada masjid itu yang terkendala masalah biaya. Kadang-kadang kalau PHBI ada buat mubalik, gak ada buat konsumsi. Nah, kita supply seperti itu. Kita bantu, kita dukung. Misalnya dari kita mubaliknya gitu kan. Bahkan Pak Ceng juga kan pernah gitu kan. Nah, jadi kita bersinerginya seperti itu. Termasuk yang itu yang saya ingat ya waktu pengecoran asrama putra ya di pesantren ini, itu pemuda Pancasila bari geus beres oge nya nganterkeun konsumsi ya tadi. Itu salah satu bagian dari keuntungan itu. Oh, saya juga merasakan, Pak. Merasakan kebaikannya gitu. Oh, itu salah satu bagian dari itu ya. Iya. Nah, terus Kang Ridwan untuk kegiatan sosial ini ada rencana nggak untuk bisa dijalankan minimal sekabupaten? Insya Allah bisa. Bisa. Makan untuk Cikajang untuk program selanjutnya itu pengen ngadain hitanan massal. Hitanan massal. Iya, hitanan massal. Oh,
sekecamatan. sekecamatan Cikajang. Mudah-mudahan Nanti di Pemuda Pancasila Bersolawat ya. cepat terlaksana. Karena Mudah-mudahan. itu Ini suasananya masih pandemi ini. Iya, pandemi. Masih harus social distancing, masih harus pakai masker ya. Pakai masker. Masih harus cuci tangan Cuci ya. tangan. Social distancing ya. Yang paling penting ayo vaksin aja. Ya itu Pemuda Pancasila juga menganjurkan. Ada nggak Pemuda Pancasila terlibat dalam kegiatan vaksinasi itu? Nah, kita diwajibkan di setiap ranting itu kalau ada kegiatan vaksin, kan kita desa itu ngadain. Nah, Pemuda Pancasila harus ikut. Harus ikut. Iya, harus ikut. Dari 1.000 lebih anggota berapa persen yang sudah divaksin? Itu paling 50% ada. 50% ada. Karena yang itu lainnya anggota mungkin takut. Ada yang sakit ya, sakit. yang karena yang tidak lolos screening gitu aja. Oh itu ya. Tapi selalu dianjurkan oleh ketua ya. Malahan untuk di ranting itu pernah ngadain kegiatan bakso donor darah. Oh pernah ya? Iya, kita bekerja sama dengan PMI Cikajang. Oh, berapa yang donor? Itu yang donor itu hampir ada 70 orang. 70 orang. Baru satu ranting itu kan, apalagi satu ranting itu ya? Satu ranting. Oh, bukan PAC? Bukan. Oh, itu ranting. Kalau PAC udah belum? Kalau PAC belum. Nanti di itu ya, di Cikajang Bersolawat. Cikajang Bersolawat. Kita harus gebiar ya, itu harus jadi pemecah rekor, Pak. Amin. Dalam kebaikan kan fastabiqul khairat ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan lah itu. Oke, Kang Ridwan, itu tentang kegiatan sosialnya ya. Selain kegiatan yang barusan kita bahas, ada lagi kegiatan yang lain untuk paling sosial? Kegiatan ada di bidang olahraga. Olahraga? Iya, olahraga. Nah, kita untuk di olahraga, alhamdulillah pas waktu Kecamatan Cikajang di acara Porkab kemarin, Kabupaten Garut, nah kita juga menyediakan fasilitas mobil untuk mengantarkan atlet ya dari Cikajang ke tempat bertanding. Iya. Jadi itu bukti kita berpartisipasi Pemuda Pancasila di bidang olahraga. Itu selalu kita antar. Iya, selalu antar. Jadi mau mau siang, mau kapan juga saya siap. Siap ya. Nah, kebetulan berbicara kegiatan kemarin ya, di sini juga di Kampung Pabrik ini ada perwakilan dari Kabupaten Garut ya, untuk perwakilan Jawa Barat di PON Papua itu. Iya. Pemain sepak bola dari sini itu namanya Hasan ya. Ini dari sini. Jarang pendak abdi ge. Soalnya kan jarang di Bandung wae anjeunna. Nah, pas tahu-tahu ternyata beliau terpilih juga menjadi perwakilan Kabupaten Garut ya, untuk mewakili Jawa Barat di kegiatan PON 22 ya. 20 di Papua. Itu perlu kita support juga ya. Kita perlu kita support juga. Olahraga ya, olahraga. Yang prioritas olahraga apa? Di Pemuda Pancasila, apakah main bola, apakah bulu tangkis, atau semuanya ada? Semuanya ada. semuanya. Bahkan di bidang kesenian kita punya tim ya. Punya tim calung ada. Tim calung? Ada. Calung musik itu? Musik ada. Oh ada ya? Ada. Bahkan ada di Ranting Girijaya itu kita ada Marawis. Gambus ada. Gambus ada, Marawis ada ya. Nah, di bidang kesenian juga itu Pemuda Pancasila. Iya, Pemuda Pancasila. Malahan kita lamun acara pernikahan itu bisa kalau mengundang kita ontaan, Pacing. Ontaan siga anu batu dombaan ya. Ada. Reog teh ya, itu kayak reog ya kayak iya, gitu. Reog. Oh, kita ada ya. Ada. Jadi ini udah komplit sebetulnya, Pak. Udah komplit ya. Dan untuk pemerintah Kecamatan Cikajang Prokopimcam ya, ini harusnya diangkat, Pak. Ya. Harusnya diangkat, dibantu diangkat lah. Mudah-mudahan Pak Camat, Pak Danamil, Pak Kapolsek nonton ya di YouTube-nya Media Santri Al Islah. Dan ini perlu diangkat karena ini termasuk kemarin juga Pak, di sini ternyata di Kampung Pabrik ini ada ekonomi kreatif yang bikin mobil, bikin motor, bikin apa-apa itu dari kayu bekas. Ya, nah, itu perlu diangkat. Dan ini juga perlu diangkat, Pak. Untuk Forkopimcam angkat. Untuk Pemda juga ini perlu diangkat. Mudah-mudahan Pak Helmi, Pak Rudi ini nonton ya, mudah-mudahan. Ini bisa diangkat lah. Dan ini patut diapresiasi, Pak. Ternyata di samping sosial, di samping olahraga, di samping keagamaan, Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang ini ternyata menciptakan peluang ekonomi juga untuk anggotanya ya. Yeah. Supaya jadi nama daripada cicing di jalan, daripada mentaan di jalan, mending kene digawe lah. Nah, itu ya. Nah, dan itu Kang Ridwan back to kanu tadi dinya untuk kegiatan pembinaan ekonomi seperti itu salah satu program juga ya. Iya, program juga. Program juga. Jadi menciptakan ekonomi mandiri ya, untuk mandiri. Organisasi itu. Nah,
Untuk sekarang masih welcome nggak untuk keanggotaan? Kita masih welcome. Masih Cuman welcome. kita harus tetap selektif. Selektif ya, Selektif. tetap ada interview ya. Interview ada tetap. Syaratnya untuk jadi anggota gimana? Yang penting yang pertama sehat jasmani dan rohani. Yang pertama itu. Yang kedua karena ormas kita pemuda Pancasila, berarti kita harus benar-benar ideologi Pancasila. Iya, harus punya jiwa itu ya. Jiwa itu. Apalagi mau masuk anggota, tapi niatnya mau apa? Kita ditanya itu ya. Iya. Interviewnya diantaranya seperti itu. Kita masuk ormas itu apakah mau memberi manfaat atau memanfaatkan organisasi? Oh iya. Jangan sampai masuk organisasi itu sebagai tameng gitu, baca kegayaan lah pada intinya mah gitu kan. Ngarah yang loba balad. Nah, gitu. Tetapi loba balad nanti kegorengan gitunya. Entong gitu malah dikat lah istilahnya. Dikat. Nah, setelah ada seseorang mendaftar untuk menjadi salah satu anggota di Pemuda Pancasila, itu harus langsung jadi anggota atau ada tahapan-tahapan lagi? Ada tahapan-tahapan lagi. Jadi untuk diangkat menjadi anggota itu perlu beberapa waktu. Oh, semacam sangat selektif. Iya. Karena memang tujuan yang tadi teh hanya mengembalikan citra pemuda Pancasila kepada yang hakikinya seperti itu, fitrahnya itu. Oke. Nah, Kang Ridwan, untuk pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang, DPC Cikajang khususnya, adakah memperbantukan untuk mengangkat salah satu ekonomi atau ekonomi kreatif masyarakat? Contohnya kalau di desa mana gitu ada ekonomi kreatif. Nah, pemuda Pancasila bantu untuk diangkat itu ada nggak? Nah, contohnya yang pertama di Ranting Mekarjaya. Mekarjaya itu daerah mana ya? Itu Mekarjaya itu di yang mau arah ke Pamengpeuk. Mekarjaya, Girijaya, Mekarjaya. Oh, Mekarjaya, Girijaya ya. Ini Mekarjaya. Mekarjaya. Nah, di sana Badega ya? Iya. Jadi itu di sana itu ada salah satu anggota yang bukan peternakan kelinci sayur. Udah besar. Nah, kita bantu untuk bagaimana caranya. Yang pertama pemasaran, yang kedua untuk legalitas. Dibantu. Kita bantu. Sekarang sudah legalitas sudah jelas. Sudah jelas. Jadi itu berapa puluh kelincinya? Itu banyak. Ya? Dan tiap hari produksi. Untuk dimasak ya, jadi kuliner. Iya, kuliner. Ada di Cikajang kulinernya nggak? Kalau Cikajang belum ada. Paling keluar ya? Iya, keluar. Ada rencana pemuda Pancasila membuat kuliner kelinci itu? Ada rencana. Ada rencana. Dari pemuda Pancasila menciptakan itu dari mulai pakan, peternakan sampai kulinernya pun pemuda Pancasila harus punya sendiri ya. Iya, sendiri. Berarti berpikir ekonominya profesional, Pak. Ulah wungkul ngurus wungkul, ari masak teu bisa. Iya, masak. Ulah ngurus wungkul, ari pakan teu bisa. Yang penting pemasaran. Pemasaran. Tapi itu pemasarannya udah mulai stabil lah. Stabil. Nah, seperti ada anggota itu yang suka bikin padud, Pak Ceng. Padud? Iya, padud. Pipa rokok ya. Pipa rokok. Nah, kita di branding untuk padudnya itu ada lorengnya. Nah, kita dijual ke pasaran itu kan jadi ekonomi kreatif juga itu. Oh iya, benar ya. Terbuat dari apa, Pak? Itu banyak. Jadi kayu. Iya, kayu. Aya nu tina gebog cau ning ya. Gebog cau iya. Aya kudu cau mangala cenah enak nama. Itu sudah mulai dipasarkan. Iya, sudah mulai dipasarkan. Dan ini juga untuk Prokopimda perlu diangkat, Pak. Pak Camat, mudah-mudahan nonton Pak Camat, dan suatu saat mudah-mudahan Pak Camat bisa hadir di sini. Iya. Untuk kita sampaikan dari ekonomi kreatif masyarakat yang pernah kita lihat, yang pernah hadir dalam podcast ini, kita sampaikan untuk Prokopimda kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi awal untuk menciptakan ekonomi mandiri ya. Iya, itu. Nah, ada satu lagi untuk di bidang keagamaan, Pak Ceng. Kita yang program tadi di bidang sosial itu pengen adanya hitanan massal. Hitanan massal ya. Nah, untuk di bidang keagamaan juga kita pengen ada MTQ tingkat Pemuda Pancasila PAC Cikajang. Khusus Pemuda Pancasila. Khusus. Maksudnya Pemuda Pancasila yang ngadain atau? Yang ngadain. Oh, tapi untuk pesertanya bebas ya, open ya. Dari Kecamatan Cikajang. Ada masukan, Pak, dari saya ya. Ke depan saya pernah beberapa kali ngadain festival Marawis ya. Itu tingkat kabupaten ya. Itu kalau ngadain festival Marawis yang hadir lebih dari 1000.
Kalau misalnya ada 100, enggak 100, kalau misalnya ada 20 peserta, per satu persennya 15 orang, ya sudah 300 orang. Can eta teh keluargana ngalilu. Ngarilu. Nu maena saurang budak laleutik, keluargana 2 mobil. Dua mobil. Nah, itu pernah beberapa kali saya ngadain ya hal seperti itu. Dan itu udah Pancasila ke depan bisa ngadain hal seperti itu. Jadi apapun bisa asal tahu caranya ya. Ya. Nah itu. Dan sekali lagi ini untuk Forkopimda, Forkopimda ya, ini bantu diangkat ya Pak untuk kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk menciptakan ekonomi mandiri, mungkin menciptakan peradaban ekonomi di Kecamatan Cikajang khususnya. Nah, ada yang ingin Kang Ridwan sampaikan nggak, terkhusus untuk pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan ya, terkait dalam kegiatan yang tadi, ada yang mau disampaikan? Barangkali Forkopimda, Forkopimda nonton untuk kegiatan ini, ada yang ingin disampaikan nggak? Ya, yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk Forkopimda, kita berada di Kecamatan Cikajang, kita itu pengen bermanfaat, ngasih bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, hadirnya kita itu sebagai fasilitator. Yang pertama, fasilitator itu yang tadi yang sakit, Pak Ceng. Jadi orang mah jadi pelayan ya, lah, pelayan, gitu ya. Pelayan umat gitu kan. Ya walaupun nganggapnya masyarakat itu tetap yang namanya image yang dulu, yang dulu. Tetapi kita terus berusaha. Tetapi kalau tidak ada tantangan, tidak ramai. Benar-benar. Tidak ada tantangan, mau ramai gitu. Saya sepintas terlihat hal seperti ini nih. Yang mana ya? Ada. Tuh, sikap batur ka urang mual matak ngarobah posisi urang di hadapan Allah. Nah, itu ya. Jadi pandangan seseorang kepada kita tergantung mereka, itu hak mereka. Iya, jadi ari cek abdi mah kieu teh Kang Ridwan, waktu termikiran sikap batur ka urang. Ya. Urang we berbuat halus maksimalna. Ya seperti itu ya. Dan ini Kang Ridwan ada beberapa komentar ya. Yang pertama, ini FKPP Garut selalu hadir ini. Mantap. Nah, ini kita juga di sini ada FKPP ya, Forum Komunikasi Pemuda Pabrik. Barakallahu fikum. Ustadz Saifullah. Beliau itu owner dari Yayasan Darul Azkiyah di Leles, masih di Kecamatan Cikajang, Desa Mekarsari. Abdi hoyong bikin jaket. Siap, tinggal dongkap lahnya. Dongkap wae Pak Ustad. Tinggal dongkap. Nah itu karena itu Pak Ustad yang sering ruqyah. Yang sering ruqyah. Kita pengen anggota itu di ruqyah gitu Pak Ceng. Nah, tuh. Ruqyah Pak Ceng. Nah, Pak Ustad ini anggotana engke cenah hiji waktu urang ngayakeun ruqyah masal pemuda Pancasila. Siap. Nah, dan ini juga harapan saya insyaallah ke depan Pak Ustad Saifullah ini kita hadirkan juga di podcast kita ya. Beliau itu beliau itu owner dari Yayasan Darul Azkiyah ya, Ruqyah Syariah ya itu. Dan sok lah kaditu lah ka mana ka sekretariat lah, Arteri Production lah itu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol masalah harga, bisa nego lah. Bisa nego. Jadi tidak bisa mempermurah, tetapi bisa mempermudah. Maju bersama. Nah, maju bersama. Ada yel-yel gak Pak untuk pemuda Pancasila? Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Berpantang. Ya. Oh, itu motonya seperti itu ya. Dan itu menjadi patokan perjalanan itu perjalanan. Ya di organisasi itu. Jadi kita tidak pantang menyerah. Gitu. Iya benar-benar. Terus Kang Ridwan, terakhir ya, ada kegiatan podcast ini bisa disampaikan juga untuk para anggota. Barangkali ada anggota yang sedang nonton. Ada yang disampaikan nggak? Yang mau disampaikan? Ada yang sampaikan, yang pertama, tetap kita harus melakukan kebaikan, kita harus melaksanakan apa yang diinstruksikan dari pimpinan. Apalagi pimpinan. Iya, jadi satu komando itu. Satu ya? Komando. Bener, tetap kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi lamun cek bahasa di pasantren mah panyarek jeung panitah guru ulah dipikir sanajan teu kaharti laksanakeun danang mikir guru gitu. Da moal mungkin ngejebruskeunnya. Gitu. Ya, mantap. Oke, itu di Pemuda Pancasila. Saya pernah mendengar ya,
bahwa Kang Ridwan juga pernah aktif di salah satu ormas Islam, termasuk sekarang juga kalau nggak salah itu betul menjadi ketua KNPI Iya, Kecamatan betul, Cikajang. Oh iya ya. betul. Oh, udah berapa tahun, Pak? Jabatan berapa tahun ini? Periode berapa tahun? Itu 1 tahun. 1 tahun. Ya, 1 tahun. Untuk periode untuk itunya berapa tahun? Itu untuk KNPI itu menjadi ketua itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ini sekarang udah 1 tahun. Bos itu. Oh berarti baru ya? Ya, baru, masih baru. Oh berarti sekarang aktif di beberapa ormas? Iya, Di 2. di 2. KNVI Sama Pemuda Pancasila. sama Pemuda Pancasila. Kalau di Pemuda Pancasila menjadi Sekretaris. sekjen ya. Ya, Kalau di KNVI ketua. menjadi ketua. Berapa anggota KNVI? Nah, untuk anggota KNPI itu sebetulnya anggota adalah OKP. OKP lah. Iya. Organisasi Kepemudaan, ya. Iya, jadi kita mengkoordinir organisasi kepemudaannya gitu, Pak. Jadi anggota KNPI itu adalah OKP. Kegiatan yang sesuai dengan ADRT-nya apa? Nah, kita untuk kegiatan sesuai ADART kita di bidang kepemudaan. Kepemudaan ya, Iya, lebih ya, kepemudaan. Kepemudaan yang tadi. Berarti nanti juga FKPP koordinasi dengan KNVI ya, Ya, sebetulnya. yang penting kita terdaftar OKP-nya. Terdaftar ya. Iya. Itu legalitasnya harus jelas Iya, juga harus ya. jelas ya. Nah, ke depan Pak Ketua itu, ini saya sudah beberapa kali Pak Ketua ya Pak Nurdin, Ketua bisa hadir untuk podcast kita, insya Allah. Tapi beliau ada kegiatan yang lain ya yang tidak bisa ditinggalkan. Dan nanti juga kalau Ketua FKPP hadir, kita arahkan untuk menuju ke legalitas yang jelas ya, supaya bisa diakui ya. Yang Bisa paling ayana penting- naon gak disebut ilegalnya. Nah kalau sudah jelas legalitasnya, bisa dibantu gak untuk legalitas itu? Ya, untuk masalah itu kan ada tingkatan-tingkatan lagi. Bisa dibantu tapi Iya, kita bisa untuk kepemudaan yang lain yang legalitas mau dibikin legalitas bisa koordinasi lah, Ya, bisa koordinasi. konsultasi itu bisa, dan dibantu untuk diarahkan kemana-kemana ya. Oh iya, itu semuanya juga lah terbuka ya itu. Ya, terbuka. Siapapun. Siapapun. Untuk yayasan gimana, Kang Ridwan? Kalau misalnya ada satu pesantren, satu madrasah, satu diniyah, tapi belum mempunyai yayasan, Ya, bisa dibantu diarahkan. kita bisa kalau semampu kita bantu. Bantu ya, Bantu. arahkan kadieu Kadina gitu kan. Paling ngantur ka itu kadieu mah tuh dari ripuhnya. Paling diarahkan dah kadieunya. Oh iya gitu. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan enggak untuk podcast kita malam hari ini? Ini sangat berkesan, Pak Ceng. Sangat berkesan ya. Iya. Kalau nggak salah Kang Ridwan ini di Kecamatan Cikajang satu-satunya podcast yang ada. Iya, polisi yang ada di Kecamatan Cikajang. Yang satu-satunya. Ini dengan alat sederhana, menggunakan handphone, tapi alhamdulillah ada apresiasi besar lah Iya. gitu. Jadi kita lebih ke ini juga salah satu media dakwah untuk pesantren ya. Ya. Supaya pesantren bisa sinergi dengan semua ormas, bisa sinergi dengan pejabat, dengan aparat lah gitu. Kita ingin bersama karena kita di pesantren punya moto yaitu bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah. Punya 3 prinsip: positif, fair, loyal. Ya, positif berangkat dari ilmu, fair di mana salah bakal siap diomekeun, loyal menghargai pendapat orang lain sepanjang punya argumentasi yang jelas. Nah, untuk kegiatannya kita punya program pesantren, mencetak ulamaul amilin, mencetak imamal mutakin dan mutakin. Jadi kita selalu 3. Selalu 3. Mencetak ulamaul amilin, imamal mutakin dan mutakin, fair, loyal, positif, fair, loyal, ya. Bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dan dalam khilafiyah. Dan itu menjadi salah satu penyemangat untuk diri kita, untuk diri para santri. Doanya untuk dari Pak Ridwan ya, untuk para santri mudah-mudahan menjadi ulamaul amilin semuanya. Amin. Selanjutnya Kang Ridwan satu lagi boleh nggak Bapak? Siap. Satu lagi. Dalam keorganisasian bisa nggak Kang Ridwan aktif di beberapa ormas? Kalau itu menurut Anda tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Oh, tergantung ADART ormas itu. Karena ada ADART-nya ya. Tidak boleh menjabat dua. Tidak boleh rangkap ya? Tidak boleh rangkap. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Tetapi kalau di KNPI gimana itu? Nah, sebenarnya tidak boleh itu. Sebetulnya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Tetapi ada kebijakannya. Ya, ada kebijakan. Seperti nama ya nulayak banyak. Itu deui kudu ieu meureunna gitu, kudu ieu. Bahkan kemarin-kemarin juga pernah jadi RT. Oh, pernah? Pernah. Di Kampung Pandai. Oh, pernah ya? Pernah. Tapi kita sebetulnya itu enggak boleh ya? Secara aturan organisasi. Itu boleh. 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 Karena kalau di RT itu kan biasanya kolot sepuh menjadikan RT teh. Nah, kita di Pemuda Pancasila kadar-kadar itu harus bisa
Ya minimal jadi RT. Ya benar-benar. Ada dari 1.000 lebih anggota di DPC PAC. di PAC Cikajang ini berapa yang menjabati kepemerintahan? Bahkan di Desa Mekarsa juga ada yang jadi RT. Ada ya. Ada, iya. Oh, yang jadi RT, yang jadi RW juga ada ya. Yang jadi kepala desa ada nggak? Untuk belum. Tapi untuk di luar Cikajang sudah ada. Sudah ada. Itu ada rencana Ada untuk rencana. membuat kader untuk Ada menjadi kader. terjun di dunia itu. Ada. Supaya lebih sinergi. Iya, jadi kita ke anggota itu lamun cek bahasa nama ulah gengsian. Ulah gengsian. Bahkan dicontohan pengintan ku abdi paceng jantan RT. Da seolah kan itu teh gengsi gitu kan. Iya. Gengsi. Padahal RT teh Kang Ridwan itu wah tuh pahala ibadahnya paling gede RT teh. Kadang-kadang lamunnya ketempuhan. Namun aya bantuan ketempuhannya gitu. Iya. Gitu. Jadi RT mah lamun menang bantuan teh mun sepangkat RT na, mun RT menang bantuan ya, RT na menang bantuan. Eta teh jadi dilema. Lamun kurang dan memang hak kurang. Ngan bakal aya nu ngomong wah cacak-cacak manehna RT. Nah, intinya lamun dikabaturkeun urang ge butuh deh sebetulnya. Jadi dilema ya itu. Dilema. Bahkan Dan itu pernah dijabat hal seperti itu. Iya, pernah. Bahkan pernah bikin laporan pertanggungjawaban RT. Oh gitu. Pasti itu belum ada PJRT. Pernah ya? Pernah. Jadi pas udah mau ganti untuk saya pribadi itu ada laporan pertanggungjawaban LPJ-nya itu. Iya, jadi kan serah terima ya. Jadi dapat anggaran kan dana desa itu harus jelas gitu karena masyarakat itu harus tahu kita itu harus diadopsi oleh RT-RT yang lain ya. Harus transparansi minimal di tingkat RT gitu kan. Jadi dapat anggaran berapa, pengeluaran kita berapa, terus apalagi kalau RT-nya semua pemuda gitu Pak Ceng. Jadi ada gagasan kita untuk membangun suatu kampung itu mau kemana arahnya. Mau dibawa kemana ya? Apalagi ada inspirasi dan kreatif gitu kan, yang penting kreatif lah. Benar. Jadi tidak monoton gitu Pak Jai. Ada terobosan baru ya. Ada terobosan baru. Perubahan. Nah, jadi diaturlah kita sebagai pemuda itu yang intinya ulah gengsi. Harus wani terjun. Gengsi sebetulnya ya hina keneh nganggur. Iya. Daripada jualan bakso, jualan keresek. Hina keneh nganggur. Karena peran kita muktasibin ya. Tapi ulah sampai gente hari peran muktasibin, hari barang dahar, hari usaha siga mutajaridin itu, hari barang dahar lu itu musaksibin. Ulah sampai kayak gitu. Oke, sahabat Al-Islah, ada channel YouTube nggak untuk Pemuda Pancasila PAC Cikajang? Itu ada, cuman belum berkembang. Belum berkembang. Bisa channelnya apa? Itu Pemuda Pancasila PAC Cikajang. Nah, bisa di subscribe ya, Pemuda Pancasila di PAC Cikajang. Instagramnya punya? Belum punya. Untuk Facebook? Facebook Pemuda Pancasila PAC Cikajang. Ya, Facebook sama YouTube-nya bisa dikunjungi ya, di like, di subscribe untuk Pemuda Pancasila PAC Cikajang. Dan insya Allah ini juga tayang di channel YouTube Media Santri Al-Islah. Bantu subscribe, bantu komen, bantu bagikan untuk channel YouTube Media Santri Al-Islah. Itu yang dapat saya sampaikan ya dalam kegiatan podcast hari ini. Dan terima kasih Pak Ridwan Dhani sebagai Ketua KNVI, sebagai Sekjen di Pemuda Pancasila Kecamatan Cikajang. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi silaturahmi anu parat nepi ka akhiratnya. Amin. Nepi kana surgana Allah. Salam untuk Kang Haji Dodi ya. Mudah-mudahan beliau berkenan hadir. Amin. Tolong disampaikan. Yang terakhir mungkin dari kami Pak Ceng minta doanya mudah-mudahan kami diberi keistiqomahan. Amin. Dalam kegiatan apapun. Ya, amin. Mudah-mudahan diberi keistiqomahan, diberi kekuatan ya. Karena memang semakin tumbuh besar, semakin besar juga rintangan yang akan kita hadapi. Jadi cek bahasa pun bapak mah Kang Ridwan kieu ieu ka abdi. Gogoda mah perjuangan segala rupa ge aya, pasti aya. Ngan ulah eleh ku gogoda. Gitu. Jadi gogoda mah pasti aya, ngan ulah eleh ku gogoda. Jadi Pemuda Pancasila ini lebih konsepnya lebih ka henteu tuh tapi hayu ya. Henteu tuh lamun tuh mah sobat ke bakal ngerasa dibujangkeun ya. Tapi hayu mah batur ge asal bakal ngerasa diajaknya. Jadi dimulai jeung urang nah hayu, jeung urang nah hayu. Nah itu yang patut kita contoh sekali lagi untuk Porkopim Campur Kopimda yang mudah-mudahan nonton dalam kegiatan ini.
bantu ini untuk diangkat dalam kegiatan, khususnya dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan olahraga, dalam kegiatan ekonomi kreatifnya itu tentu diangkat. Ternyata di Cikajang itu banyak ekonomi kreatif yang terpendam. Dan ini perlu diangkat. Dan mudah-mudahan ke depan setelah kegiatan ini ada keajaiban ya Kang Ridwan, keajaiban untuk perubahan menuju peradaban ekonomi yang lebih baik di Kecamatan Cikajang, termasuk menuju peradaban agama yang lebih baik di Kecamatan Cikajang. Apalagi nanti harusnya ditambah anggotanya gitu kan. Harusnya. Kita sambil sharing gitu, sambil sharing. Bisa ya gitu ya. Bisa. Sharing. Bisa nanti. Itu sampaikannya Kang Dodi ya. Sampaikan. Mudah-mudahan beliau bisa hadir dalam kegiatan persiapan kita di sini. Dan ini bukan sekali Kang Ridwan. Kalau ke depan kita podcast lagi, diundang lagi ke podcast ini, masih bersedia ya? Bersedia. Iya. Ini nggak dadak. Jam 8 ditelepon. Jam 8:30 harus di sini. Baru menuju kegiatan ya. Menuju kegiatan. Tapi beliau itu sangat antusias karena kekuatan media sosial ini sangat dahsyat. Ini sekarang kejadian 1, 2, 3 menit ke depan sudah mendunia. Ini mudah-mudahan sampai di seluruh pemerintahan dan bisa membantu mengangkat kegiatan hal seperti ini. Itu sahabat Al-Islah yang dapat kita sampaikan ya dalam coklat kita podcast Al-Islah di malam hari ini. Intinya ketika Allah menjadikan kita seperti apapun, maka jalankan posisi orang sing nepi ka Allah. Da pagawean nu beres teh lain pagawean urang, tetapi pagawean nu nepi ka Allah. Salat teu beres teu nepi ka Allah. Jadi tukang dagang beres nepi ka Allah. Jadi tukang tani beres tanina nepi ka Allah. Jadi ketika Allah memposisikan orang seperti apapun, jalankan posisi orang sing nepi ka Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua Kang Ridwan, keluarga, anggota semuanya, pengurus diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi ini menjadi silaturahmi nu parat dugi ke akhirat aya satu atap di bawah kolong surga Allah. Sekian untuk podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.